Halo, balik lagi dengan gua Novel Yacit Ibrahim dari Pusloful Gym and Fitness Content. Halo, my friend, nama gua Dwi Barka Yudhistira. Kalau di konten namanya Barka Skinny Fit. Gua sebelumnya pernah bekerja di Mega Gym di Celebrity Fitness. Itu dari 2015 merangkap dari awalnya dari resepsionis. 2018 diangkat ke mutasi ke personal trainer gitu guys. Program latihannya sih sebenarnya buat fitness aja sih, supaya apa sih, bentuk lebih bugar aja sih sebenarnya awalnya. Tuh di situ berapa lama bang? Dari Celebrity itu 2015 sampai 2019 berarti 4 tahun lah. 4 tahun kurang lebih ya. Nah itu lu mulai masuknya tuh buat latihan, buat nge-gymnya 2016 tuh kayak biasanya mereka ngadain kelas buat staff khusus ya, jadi semua free staff free ikut kelas, kayak kadang-kadang kelas Zumba atau nggak body combat atau yang model-model yang itu deh, yang di kelas exercise, grup exercise ya. Iya. Terus di sini gua latihannya sistemnya gini, sebelum masuk kerja gua udah datang duluan latihan, ntar mandinya di sana, bawa makan, bawa bekal juga ya. Iya, bawa bekal harus tuh ya, ada ayam. Tapi kalau misalnya nggak ada duit paling gitu makannya sembarangan, tetap berantakan. Masih berantakan ya. Di fase konsistennya sampai sekarang lu ini tuh mulai konsisten lu kan pasti kan kehitung kan. Iya. 2016 lu berarti itu cuma iseng doang kan, latihan segala macem. Nah sampai di titik konsisten lu buat ikut kontes, terus sampai berapa kali kontes, terus ngelakuin diet segala macem. Itu di tahun berapa tuh? Kalau untuk yang mulai kontes sih sebenarnya 2022 after COVID ya. Oh berarti awal-awal di 2022. 2022 after COVID itu udah nggak di Celebrity Fitness itu. Saya gua udah cabut dari Celebrity Fitness. Jadi dari situ, dari fase 2019 sampai 2020 gua off, itu agak latihan off ya, nggak latihan ya. Nah berarti latihannya di 2021 lagi dapat kerja lagi di apartemen. Kebetulan itu jaga setelah lu dari Celebrity dapat di kerja di apartemen di maintenance jadinya sih. Kalau di situ bilangnya jabatannya facility attendant, jadi nggak hanya di gym aja tapi kita ngawasin semua fasilitas di apartemen ya. Iya benar-benar. Kayak kolam renang, taman bermain, terus ruang serbaguna, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nyari-nyari waktu kita latihannya ya pas lagi kerja kayak gitu. Colong-colongan tuh. Kadang-kadang kalau mau ada member nggak enak, ada penghuni yang kayak gitu. Iya, penghuni ya. Iya. Jadi gitu guys, harus colong-colongan latihannya tuh, lu bayangin tuh. Kalau untuk fokus kontesnya itu 2022 udah mulai fokus ikut. Udah mulai ikut. Ya, tapi kan persiapannya nggak matang. Jadi ikut di Indonesian Fitness Festival. Awal di situ ya. Indonesia. Di mana itu bang? Tempatnya? Di Bekasi. Jadi Indonesia Festival tuh pertama kali body contest. Gua ikut kelas yang celana jeans. Yang beginner. Nah, mulai gitu belajar. Ternyata sambil kita belajar kan, karena perfitnessan itu kalau kita nggak nerapin ilmu dietnya juga nggak ada hasilnya kan. Jadi mulai di situ kita belajar diet, kita nerapin gitu ya, paling penting. Terus di situ nih pasti lu kan ngerasa ambisi nih bang nih. Setelah itu kan. Nah apalagi lu hitungannya tuh di pertama kali lu kontes, itu lu dapat nominasi atau nggak dapat? Iya. Kualifikasi doang ya. Kualifikasi. Oh iya benar. Prejudge. Terus dari situ biasanya lu ada termotivasinya tuh. Ya, termotivasi. Nah itu kan kebetulan gua 2023-nya itu kan off, gak ikut sama sekali. Habisnya gua ngeliat temen gua ikut kontes di Evolin. Nah di sini mulai motivasi lagi tuh, ketemu sama Chris Putra. Lebih banyak orang lah ya. Iya, itu kelasnya lebih gila-gila lagi. Lebih gokil-gokil ya. Iya, lebih gila lagi. Kelasnya monster. Ya itu kayak bukan body contest sih jatuhnya, dia pertandingannya IFBB. Oh iya.
yang paling standarnya lah, standarnya ya. Standarnya di gedung ya. Bibi. Lu mulai kontes lagi tuh di 2024. 2024. Nah, sama eventnya Di Indonesia Music Festival. Eventnya ada di Bekasi lagi. Bekasi lagi. Berarti 2 kali lu ikut event Iya. IFF di Bekasi tuh. Kalau prestasi sih sebenarnya sih gue gak dapat medali ya, tapi naik kelas. Iya benar. Jadi kelas di muscle atau men's fitness ya. Iya. Terus sama bisa masuk 2 besar sih, round kedua doang. Masuk ke Ronde kedua. ronde kedua. Iya. Wah, itu pencapaian yang Iya. lumayan lo guys. Dari Maksudnya dari yang awal-awal nggak dapat sama sekali kan. Terus lu ngikut kedua dapat ya. Masuk ke ronde kedua tuh. Iya. Gokil sih. Berarti kan emang ada perubahan nih yang dilihat nih. Iya. Dari juri-jurinya juga. Kalau dilihat dari kitanya juga ada potensi nih dari badan lu ya. Iya. Ada potensi lebih nih dari badan lu. Cuma ya mungkin karena ada ya kurangnya atau segala macemnya. Mana sih kalau gua koreksi sendiri sih segi ukuran sih. Ukuran dari size. Lebih gila lagi kan. Oh. Iya. Lawannya kan open nih. Mereka rata-rata ya tahu sendiri kalian ya. Pada nggak inilah. Nah, open itu apa tuh? Dalam artian open tuh? Open tuh maksudnya yang pernah dibebaskan. Yang pernah juara boleh masuk lagi, boleh ikut lagi ke situ. Iya, yang juara-juaranya kelas itu cuma yang open itu juga terbuka sih, pakai gitu lah. Terbuka dalam hal pemakaian ya. Drugs gitu ya. Berarti dibebasin tuh di situ. Dan di situ lu situasinya natural. Masih natural. Masih natural. Masih natural. Masih natural. Soalnya denger-dengar dia sempet make. Ya, make ya. Berapa lama tuh Bang? Kalau boleh tahu. Kita buka-bukaan aja nih. Kompetisi. Pas lagi kompetisi. Pas lagi kompetisi. Iya. Kompetisi yang 2024 itu. Oh, yang di tahun lalu. Tahun lalu ya berarti ya. Yang di Bekasi lagi itu juga. Iya. Dan kalau dibilang ya kelihatan lebih kering dan freak sih gimana sih kalau dilihat sih ya, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing sih. Respon badan ya. Kalau saya sendiri emang duitnya nggak ada sih buat ke situ. Sama mungkin kayak kelengkapan ototnya juga masih kurang kan. Iya orang belum matang ya. Nah di situ saya salahnya di situ. Iya. Belum terlalu matang tapi ya nggak apa-apa. Hitungannya masuk ke ronde 2 aja udah pencapaian terbaik sih. Saya berhenti itu 2024 berhenti itu. Setelah selesai kontes udah berhenti sama sekali. Bener stop. Nah buat teman-teman yang itu sih buat pembelajaran aja ya. Kalau misalnya kira-kira memutuskan untuk memakai, lebih baik kalian harus banyak sering-sering ngobrol sama yang pengalaman. Iya benar. Jangan gampang tergiur. Karena respon individu kita masing-masing beda-beda ya. Terus sama harus siap ngorbanin nyawa sih sebenarnya sih. Kalau kelebihan mah ya hormonal ya. Apalagi kalau orang yang bener-bener ambisi kan. Iya bener ambisi. Kalau saya sih nggak begitu sih. Kadang lupa dosis tuh. Banyak yang mikirin hal-hal terpenting tuh. Kayak ambisinya masih menggebu-gebu tuh. Yang paling ngeri sih kalau misalnya kitanya nggak tahu dosis ya. Tahu-taunya lewat gitu aja. Tuh guys. Yang paling minimal sih itu sih. Kalau misalnya kita udah berhenti pemakaian low libido sih. Hormon testosteron kita langsung turun, langsung drop ya. Ya misalnya kita harus gini nih, tadi tinggi langsung depresi dia. Langsung jatuh parah tuh ya. Saya udah pernah ngalamin tuh. Udah pernah ngalamin deh guys. Bahaya. Kan kita laki nih, senjata masa depan harus tetap berjaya nih masa ini. Testosteron itu. Testosteron bukan hanya sebenarnya sih kalau kita belajarin nih, testosteron bukan hanya soal seks ya, tapi kayak gairah hidup, terus semangat, IQ, daya tangkap otak, semangat kerja, loyo gitu kan, itu ngaruhnya dari testosteron kalau di laki, kayak gitu sih. Benar. Setelah lambat laun, kan selesainya itu sebelum puasa ya. Sebelum puasa, berarti belum puasa. Maret kemarin. Enggak, kalau Maret udah selesai ya. Terakhir Oktober. Terus Oktober itu puasa, mungkin badan kita bersih mungkin ya. Di sini mulai lagi tuh aktif lagi badan ya. Rebuild lagi badan. Emang dasar kita punya
muscle memory kali ya. Iya benar. Balik lagi kayak sekarang nih kayak gini. Sampai sekarang ini nih dia latihan keras nih. Iya. Ya mungkin dari muscle memory yang udah pernah terbentuk. Iya. Cuma kalau sekarang makanya sebetulnya gue nggak sebentar nih kenal dia nih. Udah cukup lama ya bang ya. Makanya pas gue tahu dia mau naik kontes atau segala macem tuh, gue bilang coba bang main di lengkapnya. Iya. Mungkin lu ntar dapet podium. Semoga lah ya, semoga dapet di podium. Karena ngelihat dari kelengkapan sama si tegesnya itu. Kalau buat saya sih kayaknya nggak keburu bang ya. Keburu ya. Karena cuma dapat sebulan ya. Sekarang berapa bulan? Enggak yang pas dari mulai lu latihan tuh. Awal mula startnya itu 62 gua deh. 62 kilo. Iya 62 kilo. 62 kilo di 4 bulan lalu ya? Baru 4 bulan. 3 bulan bulan September kali. September ya? Iya itu mah lagi kita kayak 3 bulan lalu berarti. Nonton apa? 2 bulan lalu ya? Di event tuh masih gemuk gitu. Iya 2 bulan lalu kan. Berarti ya maksudnya yang susah kalau ngejar size di 2 bulan itu kan. Kalau mau ngejar size tuh bertahun-tahun sih kalau mau off bulking aja bulking. Jadi ada strateginya, ada yang diet bersih, nanti bisa ke diet kotor juga gitu. Ada strategi-strateginya sih tergantung kita. Kalau untuk sekarang mah itu ya ngejar kelengkapan ya. Paling buat detail aja. Iya benar. Ini ajan kita stop dulu kali ya. Iya kita ajan. Oke. Ya. Ajannya udah kelar, kita lanjut lagi. Ya. Terus sampai mana tadi bang? Mana itu lupa tuh, kita kebanyakan ngopi. Yang penting sih kalau gua saranin sih lifetime natural aja sih, sebenarnya bisa sih semuanya. Ini contohnya nih. Contoh alami. Lifetime natural. Cuma ya begitu, perkembangannya lama. Ya sebenarnya sih kalau misalnya dianya makanannya bagus, jadi juga sih sebenarnya respon ke kitanya. Ya karena gua akuin juga nih, gua masih suka begadang. Ngopinya kadang overload. Ya. Terlalu over ngopinya juga, terus ngerokoknya juga. Sebenarnya kalau misalnya mau progres lebih bagus sih, segitiga ini gak boleh lepas sih. Latihannya bagus, pola makannya bagus, istirahat cukup. Itu aja dulu ya. Istirahat cukup. Setelah itu baru deh suplemen boleh. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Ya saya dibantu latihan-latihan yang jarang gua lakuin ya. Jadi karena Opal itu kan pernah dilatih juga sama yang pernah juara itu ya. Iya. Body contest. Nah, jadi ada abang-abangan gua lah gitu. Iya. Body contest. Jadi ya dari situ belajar sih. Iya. Kayak dari dia ya udah. Ilmu tuh mahal. Cuma kalau kita nggak bisa memanfaatkannya dengan baik juga nggak bakal jadi apa-apa ilmu itu anjir. Iya benar. Ya kan? Terapin. Maksudnya kita terapin juga nih ke orang nih. Biar tahu nih ilmu kita berfungsi apa enggak nih, berguna apa enggak nih buat dia nih. Iya benar. Sebenarnya kuncinya kalau yang atlet-atlet yang di luar sana yang berhasil itu ya konsisten dan disiplin sih. Iya benar. Itu yang paling saya masih saya jalanin karena emang kontes kayak gini ya. Kayak misalnya contohnya saya kan minggu ini harus masuk 800 gram nih dada ayam. Itu harus masuk 800 gram dada ayam. Udah diterapin tuh. Iya 800 gram dada ayam. Biar tahu dapat hasilnya itu seperti apa. Kayak gitu sih. Duitnya juga harus cukup aja. Pokoknya maksudnya kita nggak bisa boros juga soalnya udah kayak gini ya. Bener. Lagi nanti Opal juga ikut bantuin gua seleksi kompetisi Desember ini, sekalian kita liburan ya. Sekalian kita liburan. Sana. Kita ke Malioboro nih foto-foto gitu. Paling Malioboro. Lihat cewek-cewek. Ciwi-ciwi Jogja. Ciwi-ciwi Jogja. Ke Sarki. Paling kalau di sana ini mudah-mudahan dapat podium ya tuh. Amin. Semoga doain aja nih temen-temen nih. Semoga Bang Barka nih bisa dapat podium lah. Amin. Ya. Jadi kayak fokusnya sebenarnya buat mainnya di denim model fit. Kalau misalnya dia dapat podium, barulah dia main di novice.
benar. Jadi 2 registrasi sih, 2 kelas. Kalau untuk yang fisiknya nggak gitu dah, nggak berani. Belum ya, kayaknya belum nyampe target ke situ ya. Ngeri gitu. Itu yang maturity istilahnya sih, otot matangnya udah dari dulu ditempatnya itu kan. Itu hitungannya latihannya udah bertahun-tahun tuh, berpuluh-puluh tahun mungkin. Iya, yang natural belasan tahun. Iya. Jadi ya hitungannya kayak kita yang masternya kita yang baru 7 tahun. Iya, kita itu belum bisa. 5 tahun masih agak ngeri juga. Ngeri ya. Ngelihatnya. Tuh apalagi shred kan. Iya. Set dah ini yang nyanyi. Ricuh banget. Volumenya juga volumenya beda. Beda sama yang baru 4, 5. Iya. Masalahnya ngebangun otot pun selama itu, guys. Iya. Jadi makanya dilihat lu konsisten sama disiplinnya ya itu. Iya, di situ 60. Oke, kalau dalam perjalanan fitnessnya nggak pernah booking ya. Belum pernah, Bang? Nggak pernah booking sampai 80 gitu, 70 nggak pernah. Paling harus lah. 64 kali. 64. Iya, 64. Nah, kalau gua sekarang lagi pengen bulking nih, guys. Kan sekarang berat gua di 65. Tinggi lumayan tinggi sih badan gua di 175. Ya target ya paling enggak 75, kalau enggak 80 lah. Kalau mau bulking tuh. Ya udah, makanya sekarang nggak mentingin gua harus makan apa. Ya makan aja udah seadanya dah. Dibanyakin kalau bisa. Sama yang penting olahraganya jangan ke-skip. Ya kalau bisa itu rutinitasnya tuh di repeat terus ya. Pola tidur juga sih. Pola tidur tuh lagi gue perhatiin. Belakangan ini gue lagi berantakan karena wadon. Ya karena ada berbagai macam aspek lah sebetulnya. Makanya lagi kayak istirahat agak susah nih. Kemarin aja habis sakit gue, guys. Habis radang. Kemarin gue balik sore, tidur tuh seharian. Sampai tadi jam 10 pagi, Bang, gue baru bangun. Nggak makan, nggak minum, buset, tidur istirahat doang itu gue. Intinya sih kita boleh latihan seminggu sering ya. Yang penting sih ininya sih kita juga jaga kesehatan juga sih. Kesehatan paling penting, guys. Istilahnya buat pemula sih ya. Jangan ego lifting lah. Jangan ego lifting, jangan terlalu nge-push latihan lu. Kalau bisa tuh dibikin step-step ya. Step-step lu latihan. Lu misalkan hari Senin latihan ini, terus Selasa latihan ini, terus Rabu latihan ini, ya sampai sama lagi. Di switch. Otot gede jangan ketemu otot gede kalau bisa. Kalau lu mikirin pertumbuhan si masa ototnya, jadi diselingin otot gede sama otot kecil, terus lower sama upper. Ya. Jadi jangan digabung semua. Kalau lu mentingin si pertumbuhan masa ototnya tuh. Iya. Karena ya begitu, gua mengalami sendiri di badan gua. Otot gede, gua gabung otot gede, kok lama banget nih perubahannya nih. Ya akhirnya adalah ilmu yang masuk, ada yang ngasih tahu. Otot gede digabungnya sama otot kecil, lower sama upper. Iya. Otot sebenarnya otot itu nggak bakal, dia nggak peduli lu seberapa berat angkatan lu ya, tapi dia seberapa lu dapat stresnya. Nah, stresnya itu. Stres di otot lu tuh. Kalau pendekatannya pendekatannya hipertrofi, olahraga ya kayak gitu, guys. Jadi dilihat dari intensitasnya, seberapa stres tuh si otot yang lu dapat. Intensitas otot stres berapa. Jadi lu mau main berat nggak apa-apa, cuma jangan sering. Iya. Kalau misalkan sama balik lagi juga sih, pasti lu kalau main berat kan form berantakan tuh. Karena ya semakin lu capek, lu semakin formnya jelek. Iya, bukan jelek, lu lupa. Iya. Akan gerakan lu tuh biasanya. Jadi ngusahain buat keangkat doang, bukan mempertahankan gerakan lu. Jadi intinya kalau misalnya kalian program latihan powerlifting, ya latihannya tetap powerlifting. Tapi kalau misalnya kita ini bener latihannya ya ke arahnya ya hipertrofi. Ya, pembentukan massa otot ya. Pembentukan massa otot. Ya. Kalau gua udah mulai campur-campur sih. Maksudnya hipertrofi. Terus gua latihan endurance juga, latihan strength juga. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 8 bulan 11 November. Berarti berapa hari lagi tuh?
berarti masuk ke 3 minggu kali, bener? Agak lah 5 minggu. Ya 5 minggu ya. Gua hitung-hitungan agak jelek nih guys. 5 minggu jatuhnya. Kalau untuk persiapan sih 5 minggu itu gua kalau pola diet ya tetap masuk prioritas protein tinggi. Protein tinggi. Ya. Kalau bisa catat nih ya. Yang pada mau catat nih. 2,2 sampai 2,5 gram per BB. Misalnya berat badan gua 57 nih. Berarti protein yang harus gua masukin 135 gram per hari. Tapi gua mau ada inputnya 800 gram dada itu berapa itu 168 nggak salah deh. 66 kali 186. Iya. Sebenarnya sih kita juga perlu protein itu bukan hanya otot aja sih, pertumbuhan rambut, memperbanyak sel darah, sel semuanya dah. Sebenarnya sih itu sih yang gue pengen makan sih, yang biasanya gue pengen makan biskuit. Nggak bisa ya. Jadi gitu. Nggak bisa ya. Roti, gitu roti ya paling demen. Biskuit. Iya tuh. Ini kan di bawah kebetulan ada Indomaret ya. Kalau kita masuk, aduh. Ya itu paling tantangannya orang mau kontes. Iya. Lagi diet, lagi cutting. Ini aja udah mulai ini nih. Ya aja udah mulai kempot nih, king kongkong dia. Ya kalau misalnya emang kalau dietnya kontes tuh parah sih kalau sini. Kalau buat teman-teman jangan diterapin ya kalau misalnya buat lifestyle doang. Iya. Gaya hidup ya. Ya kalau bisa mah yang masih ngejalanin nge-gym atau segala macem nggak usah mikir-mikir ke cutting, terus mikir-mikir ke sini. Yudi kayak gua aja nih sekarang nih, enjoy bulking aja udah. Iya. Sampai titik di mana segede apa sih badan gua nih? Iya. Misalkan gue bulking terus nih, terus latihan terus. Iya. Bulking, latihan. Enjoy yang penting. Iya. Enjoy. Sama latihan tuh jangan dibawa stres kalau bisa. Jadi buat stres. Jadi buat ngilangin stres sih sebenarnya. Iya. Kan kadang ada aja bang, yang latihan. Terus stresnya kok nih nggak numbu nih, nggak ini nih. Itu yang bikin kesalahan tuh. Yang utamanya sih teman-teman kalau misalnya melihat temen nih, misalnya dia progresnya cepet banget nih gitu, jangan minder sih, sebenarnya kita fokus ke diri kita sendiri. Iya benar. Kalau misalnya dia teman kamu progresnya lebih cepet, ya udah kamu fokus ke diri kita sendiri aja gitu. Iya benar. Bisa ngelihat kanan kiri. Iya. Tetap satu tujuan ya. Tujuan lu ke badan lu. Iya. Bukan ke badan orang lain. Kalau kita misalnya ngelihat sama orang lain, lu nggak bakal berkembang lu. Nggak bakal puas. Karena kita diri kita yang berbeda. Iya. Iya. Jangan mematokkan diri kepada orang lain. Iya. Tuh kalau bisa. Ya udah lihat aja lu apa adanya nih. Kayak gue dulu badan gue kurus sampai sekarang hitungannya ya masih kurus juga sih, cuma ada ototnya. Ada ototnya. Nggak lempeng-lempeng banget kayak dulu, kayak cacing. Ya, intinya sih enjoy teman-teman. Enjoy. Oke, mungkin segitu aja kali ya guys. Cukup di hari ini pembahasan kita. Terus gue minta doanya nih buat teman-teman sekalian nih, buat para mafreng gue, doain Bang Barka supaya dapet podium. Terus disehatkan sampai acara berjalan. Yang penting sehat. Yang penting sehat sampai acara berjalan, berangkat pulang selamat. Ya. Oke. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di Push Love Pull Gym and Fitness Content.